buat pergerakan semua. Kalau kita mengamati perkembangan ekonomi, tidak usah ngomong sebulan yang lalu, tapi beberapa hari terakhir kita mengalami push ya, tekanan rupiah dari dolar. Tiba-tiba sampai hari ini dolar masih bisa bertahan 12.000 dari awal November atau tengah November, baru waktu 1 bulan itu masih bisa 10.000, tiba-tiba sekarang baru 12.000. Ada kurang lebih 2.000 kenaikan. Yang itu kalau ngomong tentang ekspor pasti menguntungkan. Mereka yang kalau kita basisnya ekspor, negara yang kuat ekspornya pasti menguntungkan. Tetapi ternyata neraca perdagangan kita didominasi oleh impor. Jadi terjadi ketidakseimbangan neraca. Yang kedua, ini fenomena yang terakhir kita alami, laporan pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi berkisar antara 5,6 sampai dengan 5,8. Ini juga tidak sesuai dengan target pertumbuhan pemerintah yang sudah dicanangkan sejak awal, yaitu 6,3. Tetapi bagi kalangan internasional, pertumbuhan sekian dalam situasi ekonomi yang demikian itu masih bisa ditolerir dan mendapatkan apresiasi. Tetapi tekanan rupiah ini adalah satu-satunya Indonesia negara yang gejolak mata uang domestiknya kacau akibat tekanan dolar hanya Indonesia. Beberapa negara yang sejenis di Asia, lebih-lebih Singapura, nggak usah jauh-jauh Malaysia, lebih tegar dibandingkan Indonesia. Lebih lanjut akan kita bicarakan kenapa itu bisa terjadi. Kalau ngomong pertumbuhan ekonomi dengan angka 5,6 sampai 5,8, tentu orang berharap bahwa ekonomi Indonesia akan lebih baik ke depan. Karena lihat statnya, kalau awal tahun 5,6, berarti kurang lebih kalau ada tren naik, kita akan lihat pertumbuhan yang bagus. Tetapi kita melihat dari sisi yang lain, kalau Anda ke daerah-daerah, Anda tidak merasakan apa yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi kecuali banyak mobil dan macet. Kalau daerah-daerah dulu tidak ada kemacetan, sekarang dengan pertumbuhan otomotif, belanja masyarakat yang mulai tinggi, konsumsi ya, pengeluaran konsumsi masyarakat yang tinggi, yang mengakibatkan terjadinya pendorong pertumbuhan kita. Salah satu penopangnya adalah konsumsi masyarakat yang turun, ya, sehingga ini sangat rapuh secara ekonomi karena tidak ada investasi yang masuk kecuali pengeluaran konsumsi masyarakat. Sementara pengeluaran investasi kita tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya kecuali investasi asing. Investasi asing memang akan mendorong pertumbuhan, tetapi habis itu dibawa pergi. Kasus rupiah melemah dengan dolar naik adalah di mana ada indikasi bukan hanya faktor-faktor di mana Amerika akan mendorong stimulusnya, tetapi karena ada ekspektasi bahwa uang sekian triliun akan dibawa keluar, mengakibatkan harapan ekspektasi masyarakat berubah. Nah, kita akan lihat juga beberapa problem yang ada di negara kita. Di samping pelemahan rupiah adalah impor yang tinggi. Saya sampaikan tadi, neraca perdagangan yang tidak seimbang antara impor dan ekspor. Dan lebih miris lagi, impornya itu banyak untuk kebutuhan pangan. Yang kita mengimpor dari negara-negara yang belum tentu sumber daya alamnya, belum tentu sektor pertaniannya jauh lebih secara kapasitas, luasan area maupun produktivitas. Kalau kita mau tingkatkan, mereka belum tentu lebih baik daripada kita. Yang ketiga adalah fenomena yang kita sekarang alami adalah rendahnya investasi pemerintah.
pemerintah mengandalkan investasi swasta asing. Nah, sementara kalau investasi dilakukan investasi asing, kita akan mengalami tekanan pasca tekanan rutin per tahun, di mana akan pasti ada capital outflow. Sebentar memang ada uang dititipkan di Indonesia investasi, tetapi sebentar akan dibawa pergi. Jepang itu tiap tahun dari Astra saja kurang lebih 17 triliun dibawa pulang sana, dari satu sektor aja. Yang kedua, fenomena yang kita alami sekarang adalah munculnya masih kuatnya ekonomi rente. Fenomena yang sekarang muncul adalah di mana ada upaya-upaya tertentu dari pihak dalam tanda kutip pemegang kekuasaan untuk melakukan transaksi di luar negeri dengan membeli sesuatu belanja luar negeri yang investasi di luar negeri. Saya kira itu bukan hanya rawan korupsi, tetapi efektivitas ekonominya belum tentu bisa sampai ke Indonesia, kecuali hanya pendapatan yang belum tentu bisa dinikmati dalam waktu dekat. Nomor 5 adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup belum bisa menjamin bahwa pengangguran akan berkurang, bahwa ekonomi akan merata sampai ke desa. Justru fakta yang kita terjadi adalah sumber daya desa, sumber daya di daerah diserap ke pusat melalui institusi ekonomi asing, melalui retail maupun investasi asing yang kemudian dibawa keluar. Jadi menyerap sumber daya lokal sampai keluar, ini juga fenomena yang harus kita hadapi. Yang keenam, fenomena yang kita hadapi adalah kebijakan bidang energi yang masih berkarakter liberal. Kalau Anda lihat investasi di bidang pertambangan dan energi, hampir 80% itu asing. Padahal kita membangun industri energi itu mulai kurang lebih tahun 50-an ketika pertama kali kebijakan pemerintah membangun bidang energi. Berapa puluh tahun kita belum bisa mandiri soal membangun sektor pertambangan. Pertamina ya itu saja, dan bahkan mengakibatkan ekonomi rente paling tinggi di wilayah sektor pertambangan. Belum kalau kita melihat bagaimana investasi asing, bagaimana asing menguasai presentasi investasi di bidang-bidang yang lain, misalkan perbankan itu di atas 50% penguasaan asing, pertambangan itu 80% dan sebagainya. Sekarang apa yang menjadi problem kita? Pertama adalah ketahanan energi yang menjawab pertanyaan soal-soal pertambangan dan energi. Yang kedua adalah ketahanan pangan yang harus dijawab dengan swadaya, dengan kemandirian. Yang ketiga adalah soal ketahanan ekonomi yang dijawab juga dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang pro rakyat. Pertama adalah ketahanan energi yang harus memperkuat industri dalam negeri, yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada bangsa Indonesia. Yang kedua adalah ketahanan pangan, yang ketiga adalah ketahanan ekonomi. Sekarang bagaimana kita kemudian mendorong ke arah yang kita inginkan atau jalan keluar? Maka menurut kami ada beberapa yang harus menjadi tema utama ke depan. Yang pertama adalah harus mendorong pemerataan. Pemerintah harus menghadirkan pemerataan ekonomi mulai Sabang sampai Merauke. Kata SB, mulai Miangas sampai Pulau Rote. Nah, pertanyaannya, apakah mereka yang sudah di sana itu merasakan kebijakan yang dilakukan atau belum? Pertanyaannya adalah, mereka yang di perbatasan Malaysia apakah merasakan mata uang yang sama rupiah dengan kita yang di sini?
Yang kedua, kita harus mendorong pertumbuhan. Pertumbuhan ini harus ditopang dengan iklim ekonomi dari investasi domestik. Kita selalu mengagung-agungkan investasi asing, ya. Sebenarnya kita punya banyak uang yang terselip di mana-mana di wilayah Indonesia ini. Dana haji itu triliunan, ratusan triliun. Itu boleh dipinjam oleh negara. Dan banyak dana-dana yang ada di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pertumbuhan, untuk mendorong investasi domestik. Yang ketiga adalah kemandirian dan kedaulatan. Nah, kemandirian dan kedaulatan harus kita dorong di sektor kebijakannya, harus dirunut yang benar. Jangan sampai ada lembaga yang persis mirip menjadi agen lembaga asing, investasi asing. Nah, lembaga semacam ini harus di-create menjadi investasi domestik. Jangan sampai ada lembaga-lembaga yang dibuat oleh pemerintah negara Indonesia malah hanya melayani kepentingan investasi asing. Yang kedua adalah kemandirian dan kedaulatan dalam bidang industri. Kenapa kita tidak begitu lemah soal motor? Sejak dulu kita punya kebijakan untuk kemandirian dalam bidang otomotif. Sampai detik ini tidak pernah terjadi. Zaman Soeharto kita punya Timor. Itu cita-cita yang besar yang tidak pernah tercapai. Karena trickle efek dari kalau industri otomotif itu sektor menengah itu bisa turun ke bawah banyak. Orang bisa bikin ban, orang bisa bikin helm, orang bisa bikin undertone dan sebagainya. Yang ketiga adalah kemandirian bidang teknologi nggak bisa ditawar lagi. Banyak kebobolan ekonomi kita, kerugian ekonomi kita yang disebabkan karena kita gagal teknologi. Contoh, setiap hari pesawat asing lewat wilayah udara Indonesia kita, hampir berapa Mas? Tiap hari itu hampir 2000 lebih penerbangan, dan itu harus kena cas. Sama seperti orang lewat tol, itu harus bayar ke Indonesia. Karena kita nggak punya alat deteksi teknologi yang memadai, itu akhirnya kita lewat pinjam Singapura, hanya dikasih seenaknya sama Singapura. Padahal teknologinya ada. Berapa triliun per hari, miliar, berapa pendapatan jika pesawat asing yang lewat jalur kedaulatan Indonesia ini, teritorial Indonesia ini kena pajak, dan itu ada aturan hukumnya, dan kita nggak mau ambil opsi. Yang ketiga adalah kemandirian dan kedaulatan di bidang modal. Sudah berhentilah meminta-minta. Anda kalau meminta ke luar negeri, otomatis kalau dikasih bunga, ya wajar orang pinjam. Problemnya kalau nggak mau makan bunga, mau kena beban bunga, jangan pinjam. Mari kita kuatkan investasi domestik sekali lagi, karena uang itu banyak di Indonesia yang kita bisa create dan kita manfaatkan. Yang terakhir adalah reformasi kelembagaan. Sudah saatnya negara menginisiasi penguatan lembaga-lembaga yang memang mendorong pemerataan, mendorong penguatan dan kemandirian ekonomi Indonesia, dan menghilangkan sekat hambatan apapun namanya yang ada di bawah lembaga-lembaga yang sekarang dibentuk kita. Jangan lagi menjadi penghambat kalau ada orang mau berinvestasi, orang lokal, kalau ada orang mau berusaha. Di Indonesia ini orang kalau mau berusaha aja harus keluarin setidak-tidaknya 20 juta. Izin ini, izin itu, izin ini, izin itu belum dapat untung. Untung sedikit kita KPK, repot. Jadi sementara kalau nanti narasinya akan dapat dari Sekretariat BPI, sementara itu yang bisa kami sampaikan dari bidang ekonomi. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Ternyata masih ingat urusan ekonomi. Alhamdulillah. Jadi saya memang harus bilang alhamdulillah ternyata masih ingat. Hukum, politik, ekonomi sudah,
Nah, sekarang beralih ke wilayah yang lebih luas ini, sosial budaya. Di situ ada pendidikan, ada karakter bangsa, ada agama, religiusitas, dan seterusnya. Pak Sri Mulyono, nanti dilanjutkan Pak Makmun. Pak Makmun ini analis apa saja kalau ini. Nah, terakhir nanti karena kita bangsa yang bergaul, tentu dari perspektif hubungan internasional, Pak Arifin nanti. Silakan Pak Sri Mulyono.